Indonesia kaya akan budaya yang menyimpan makna mendalam. Salah satunya adalah tradisi larungan sesaji di Telaga Ngobel, Ponorogo. Lalu, apa makna di baliknya dan juga bagaimana nilai-nilainya dapat memperkaya dunia hubungan dan konseling? Larungan adalah tradisi turun-temurun masyarakat di sekitar Telaga Ngobel. Dalam tradisi ini, masyarakat melarung sesaji sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan juga penghormatan kepada alam. Tradisi ini dilakukan setiap pada malam 1 Suro atau malam Tahun Baru Jawa. Tradisi larungan berasal dari kepercayaan masyarakat agraris Jawa yang menghormati kekuatan alam dan juga leluhur. Telaga Ngobel sendiri dipercaya memiliki nilai spiritual dan historis yang tinggi. Menurut sejarah lokal, larungan telah dilakukan sejak zaman kerajaan sebagai ritual tolak bala dan pelestarian harmoni antara manusia dan juga alam. Dalam tradisi larungan, terkandung nilai budaya seperti yang pertama, rasa syukur atas rezeki dan keselamatan. Yang kedua, persamaan dan gotong royong dalam persiapan acara. Yang ketiga, menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Yang keempat, spiritualitas dan penghormatan terhadap leluhur. Kira apa makna utama dari larungan sesaji bagi masyarakat setempat? Untuk maknanya ya, atau begini Mbak ya. Jadi beberapa tahun yang lalu itu untuk dagang Ngobel ya, itu kan istilahnya itu masih keramat lah ya, dikeramatkan ya, karena mungkin ya atau kebiasaan pendahulu ya, jadi dikeramatkan sehingga tiap tahun, kalau dulu Mbak ya, di Madelarngan itu memang sering terjadi seperti musibah. Jadi telaga itu tiap tahun tanda-tandanya itu ada suara Mbak, suara gemuruh itu sepertinya ada meminta korban lah gitu. Dulu Mbak ya, itu ada suara itu ada tanda-tanda ada meminta korban. Mungkin ya betul, dulu sering Mbak ya, ada yang sebagian warga Ngobel, ada mungkin pengunjung banyak Mbak, pengunjung, ada yang mungkin ya bunuh diri, ya ada lagi atau berduaan, ada yang langsung ke masuk telaga, ada yang motor, sering dulu Mbak, ada yang mobil masuk telaga, ada tuh memang sering, sehingga dari tokoh setempat Mbak itu dinamakan itu larungan Mbak ya, larungan sesaji. Kalau dulu jalan kaki Mbak, kaki dengan acaranya malam Suro, itu malamnya tuh genduri doa. Kalau yang pertama itu istilahnya itu Mbak, apa itu ya, itu loh aliran perayaan Purwayu Mbak, itu menggelar doa bersama di kecamatan malamnya itu, terus akhirnya sambil menyembelih kambing disembelih malam itu juga, itu untuk syarat ya, mungkin ada tokoh yang mungkin seperti itulah yang diminta dari penghuni lah telaga, sehingga ada kambing disembelih. Kambing itu tidak cuma kambing, kambing itu ada tengah itu ada apa putih Mbak, hanya kalau orang sini namanya kambing kendit Mbak. Jadi itu tengahnya putih, perutnya itu putih ya, terus pinggir yang itu badan yang pegang itu hitam, itu kendit itu yang disembelih. Nah, itu untuk gendurinya ya. Terus akhirnya siangnya Mbak ya, itu diarak kirim ke telaga, itu yang biasa sajinya tadi di telaga. Terus itu dengan beberapa tokoh setiap desa itu ada tokoh-tokohnya itu dikumpulkan, terus juga disertai dengan ya warga setempat yang ikut keliling telaga. Akhirnya setelah di lapangan Pak itu ada dermaganya, ada tempatnya, itu di situ
apa itu didoakan lagi. Akhirnya apa tadi, sesaji tadi itu dibuatkan seperti tumpeng Mbak ya. Saya nggak bisa, ada fotonya. Tumpeng yang itu yang tinggi itu ditaruh di Mbak itu dihiasi Mbak ya. Terus itu diletakkan di rakit Mbak. Itu hasilnya namanya getek Mbak, dari bambu ngapung di telaga. Terus tadi ambang tadi ditaruh situ, didorong oleh seseorang yang pemberani, maksudnya yang berani berenang sampai ke tengah. Nah terus akhirnya karena perkembangan zaman, akhirnya ada ide-ide dari tokoh tempat dan juga mungkin dari tokoh agama Ponorogo Mbak. Itu namanya istilahnya larungan tadi dengan istilahnya risalah doa Mbak. Doa ini diperbarui dengan kemajuan zaman dan tidak hanya melibatkan tokoh tempat tapi juga dari Ponorogo. Ada yang dari pondok, dari Boto dan sebagainya. Itu dengan doa. Akhirnya malamnya itu beberapa tahun terakhir ya, tahun terakhir ini dengan doa yasinan, tahlil, bisa akhirnya namanya risalah doa. Jadi tidak larung sesaji, tapi yang akhir-akhir ini namanya risalah doa untuk ya hanya istilahnya itu. Ya, orang sini akhirnya ya percayalah, karena dengan adanya itu tadi ternyata yang saya amati, saya dengar itu tidak ada kurban. Setelah ada lama tadi tidak ada kurban lagi. Jadi tidak ada kurban yang meninggal di telaga. Dulu memang sering Mbak, sering tiap tahun itu ada. Jadi tiap tahun itu minta, dengan adanya larung tadi tidak ada atau mengurangi lah. Akhirnya juga orang sini juga percaya lah. Sampai ini mungkin tanggal 1 Suro nanti juga masih ada. Ya yang mungkin mulai tahun 2000 berapa ya? 2014-15 itu kalau itu disertai dengan obor Mbak. Yang akhir-akhir dengan obor, tidak dengan jalan kaki ya. Yang jalan kaki itu obornya, malamnya Mbak, obornya. Kalau siangnya untuk melarungkan tadi tidak apa itu, tidak harus jalan kaki, dengan mobil. Akhirnya abang tadi taruh di mobil, jadi ini dengan ya tokoh-tokoh adat dan pokoknya apa itu dihiasi dengan berbagai macam cara di telaga Mbak. Itu dengan mobil, terus akhirnya dermaga masih ditaruhkan tadi rakit dorong ke tengah. Terus yang baru-baru ini, yang terakhir ini tidak lagi dengan mobil, dengan perahu karena banyaknya perahu sehingga perahunya juga keliling telaga lagi. Akhirnya yang ke tengah tidak harus dengan rakit tapi dengan perahu, dengan adanya ya perkembangan dari perahu. Jadi orang sini tetap mengharapkan adanya terlambat dulu. Ya. Nah, dalam nilai-nilai budaya tadi dapat kita integrasikan dalam praktik bimbingan dan konseling melalui yang pertama, menumbuhkan rasa syukur melalui konseling individual yang berfokus pada penerimaan diri konseling. Yang kedua, melatih empati dan kerjasama dalam konseling kelompok. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran lingkungan dan spiritualitas sebagai pendekatan holistik dalam memahami masalah sosial.